Namaku Bagas, dan aku bukan bagian dari cerita ini sebagai pahlawan, melainkan hanya saksi yang kebetulan berada di lingkarannya. Aku mengenal Ayunda sejak kami duduk di bangku SMP, meski hubungan kami tidak sedekat itu. Beberapa tahun terakhir, aku hanya melihat kehidupannya dari jauh, lewat kabar dari teman-teman lama. Aku tahu ia menikah muda dengan seorang pria bernama Cakra, pria yang terlihat sederhana namun pekerja keras. Semua orang mengira kehidupannya berjalan mulus. Sampai pagi itu, kabar buruk datang bagai petir yang memecah langit. Cakra meninggal dalam kecelakaan mobil di jalan tol, terjepit di balik kemudi dengan kondisi yang sulit untuk dijelaskan. Aku mendengar kabar itu dari salah satu tetangga Ayunda, dan entah kenapa langkah kakiku membawaku ke rumah duka. Ketika aku sampai, suasana rumah itu sudah berubah menjadi lautan air mata. Ayunda duduk kaku di sudut ruang tamu, menatap kosong ke lantai, sementara pelayat datang silih berganti. Tatapannya tidak fokus, seolah jiwanya tertinggal di tempat lain bersama suaminya yang telah pergi. Pemakaman berlangsung keesokan harinya, dan aku ikut berdiri di tepi liang lahat, menyaksikan tubuh Cakra menghilang di bawah tanah. Saat tanah pertama kali jatuh mengenai peti, suara itu bergema di telingaku, seperti mengetuk kesadaran bahwa inilah awal dari kehancuran Ayunda. Hari-hari setelahnya, rumah itu menjadi tempat sunyi yang asing. Lampu ruang tamu sering dibiarkan padam, dan aroma wangi bunga dari pemakaman masih samar tercium. Aku sering lewat di depan rumahnya, hanya untuk melihat jendela yang gelap dan pintu yang jarang terbuka. Dari kabar tetangga, aku tahu Ayunda mulai dihantam gelombang hutang yang ditinggalkan suaminya. Penagih datang bergantian, mengetuk pintu dengan suara keras yang membuat semua orang takut. Kadang aku melihat dari jauh, pria-pria itu berdiri di teras, memanggil namanya dengan nada mengancam. Hidupnya makin terdesak, dan aku bisa melihat dari raut wajahnya bahwa ia mulai kehilangan arah. Sampai suatu sore ketika langit mulai menundung, aku melihat seorang wanita datang ke rumah Ayunda. Wanita itu mengenakan kebaya hitam, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya membawa senyum tipis yang sulit ditebak. Belakangan, aku tahu ia bernama Marni, sepupu jauh dari mendiang ibunya. Aku berdiri di seberang jalan, pura-pura merokok sambil mengamati kedatangan wanita itu. Mereka berbicara di teras cukup lama. Lalu pintu rumah tertutup dan aku tidak lagi melihat mereka. Namun sejak kedatangan Tante Marni, suasana rumah itu berubah. Malam-malamnya tidak lagi sepi, karena ada cahaya samar dari lilin yang menari di balik jendela. Kadang terdengar suara seperti orang berbicara pelan, tapi bahasanya tidak aku mengerti. Rasa penasaran membuatku nekat mendekat. Hingga suatu malam, aku melihat Ayunda keluar rumah bersama Tante Marni. Mereka naik ke sebuah mobil, dan tanpa pikir panjang, aku mengikuti dari jarak aman dengan motorku. Perjalanan membawa kami keluar kota, menuju jalanan sempit yang diapit pohon bambu di kedua sisi. Setelah hampir 1 jam, mobil itu berhenti di depan rumah joglo tua yang hampir tertelan gelap. Hanya ada cahaya redup dari lampu minyak yang tergantung di depan pintu. Aku memarkir motor agak jauh dan berjalan perlahan, berusaha untuk tidak terlihat mereka. Dari balik pepohonan, aku melihat mereka masuk ke dalam rumah itu. Beberapa menit kemudian, suara gong terdengar, diikuti bau kemenyan yang terbawa angin. Aku mendekat hingga bisa melihat dari celah dinding yang lapuk. Di dalam ruangan, ada seorang lelaki tua dengan sorban putih di kepala, duduk di depan meja kayu yang dipenuhi bunga melati dan kemenyan. Ayunda duduk di depannya, wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan tekad yang aneh. Lelaki itu mulai melafalkan mantra, suaranya rendah dan juga mengerikan.
Ayunda diminta untuk memegang kendi tanah liat, berisi air hitam yang beraroma anyir. Lelaki itu lalu mengambil seekor ayam cemani dari dalam kurungan, memotong ayam itu dan meneteskan cairan merahnya ke dalam kendi itu. Aku nyaris muntah, tapi rasa takut membuatku terpaku. Kemudian, mereka membawa Ayunda keluar rumah menuju halaman belakang yang dipenuhi pohon pisang. Di sana sudah tergali lubang besar, dan di dalamnya tergeletak sesosok tubuh yang tidak sepenuhnya terlihat. Tubuh itu berkulit pucat kehijauan, rambutnya panjang terurai, dan meski diam, aku merasakan tatapan mata yang menusuk dari dalam kegelapan. Ayunda diminta masuk ke dalam lubang itu. Aku melihatnya menutup mata, lalu menuruti perintah tanpa ragu. Mantra kembali dilantunkan, kali ini lebih cepat dan keras, seolah memanggil sesuatu dari dalam bumi. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan berputar liar. Bau busuk menyeruak, seperti bangkai yang membusuk di bawah terik matahari. Kemudian, aku mendengar suara nafas berat, dan dalam hitungan detik, tubuh pucat itu bergerak. Rambut panjangnya melilit tubuh Ayunda, sementara tangan kurusnya meraih wajahnya dengan sentuhan yang anehnya terasa menjijikan. Aku terpaku, tubuhku membeku, tak sanggup bergerak. Mereka tidak sedang melakukan pernikahan biasa. Ini adalah kawin pesugihan. Ketika ritual selesai, Ayunda keluar dari lubang itu dengan langkah tenang. Matanya kini berbeda, sorotnya dingin dan tajam seperti milik hewan buas. Tante Marni tersenyum puas, sementara lelaki tua itu memadamkan kemenyan satu persatu. Aku kembali ke motorku dengan kaki gemetar. Tahu bahwa aku baru saja melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani mendekati rumah Ayunda. Namun sesekali, aku masih melihatnya dari jauh, berjalan di pasar dengan senyum yang membuat orang terpikat. Tapi matanya tetap membawa rahasia dari lubang itu. Dan aku tahu, sejak malam itu, Ayunda bukan lagi hanya seorang janda muda. Ia kini istri dari sesuatu yang berasal dari dunia lain.